Ketika orang berpikir tentang vampir, mereka biasanya memikirkan tokoh fiksi terkenal, Dracula. Namun, ada banyak cerita vampir yang berasal dari peristiwa atau orang nyata. Dalam video ini, kita akan menghitung 5 kasus diduga sebagai vampir nyata yang mengguncang Eropa pada abad ke-18. Sebelum kita mulai pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Kisah pertama membawa kita ke tahun 1725 di desa Kiseljova, Serbia. Itu adalah masa histeria vampir, dengan banyak orang hidup dalam ketakutan akan orang mati bangkit dari kuburnya untuk memakan yang hidup. Di Kiseljova, seorang petani bernama Peter meninggal, tetapi dia tidak tinggal mati lama. 3 hari setelah kematiannya, Peter kembali dari kuburannya, muncul di depan anaknya dan meminta makanan. Putranya yang ketakutan memberinya makan malam pertama. Tetapi ketika Peter kembali keesokan harinya meminta lebih banyak, anaknya menolak. Keesokan paginya, anaknya ditemukan tewas. Di desa itu dihantui oleh serangkaian kematian misterius. Setiap korban mengeluh kelelahan dan tampak kehilangan banyak darah. Mereka semua mengklaim bermimpi didatangi oleh Peter. Dengan sangat terkejut, imam paroki menulis kepada otoritas setempat, memicu serangkaian peristiwa yang mengguncang seluruh desa. Sebuah kelompok termasuk 2 perwira dan seorang algojo menggali kembali mayat-mayat untuk mengungkap kebenaran. Apa yang mereka temukan di kuburan Peter membuat mereka terkejut. Jenazahnya masih utuh dan mulutnya terlumuri darah. Mereka mengambil tindakan drastis, menancapkan sebatang tombak ke dada Peter dan membakar tubuhnya menjadi abu. Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Mereka beralih ke mayat-mayat korban Peter, mengubur kembali mereka dengan bawang putih dan duri putih. Ini adalah salah satu kasus histeria vampir yang melanda Eropa pada abad ke-18. Kisah kedua membawa kita kepada seorang pertapa bernama Miss Flatterer Blow yang menolak tinggal di dalam kubur. Miss Flatterer akan berkeliaran di jalanan, memanggil nama orang-orang yang dikenalnya. Pejabat kota melihatnya sebagai ancaman. Mayatnya digali kembali, tombak ditancapkan ke jantungnya dan kemudian dibakar. Tetapi itu tidak berhasil. Vampir itu kembali dalam keadaan yang mengerikan, menakuti beberapa warga hingga mati dan menyebabkan kesulitan napas pada yang lain. Dengan putus asa, warga memberikan tubuh vampir yang sedang tidur kepada seorang algojo yang melapisi tubuhnya dengan ular duri putih dan kemudian membakarnya. Teriakan vampir yang tak mati terdengar di malam hari. Pada tahun 1582, warga desa di Silesia mengeluhkan kedatangan vampir bernapas busuk yang bernama Johannes Canisius. Canisius, seorang warga yang dihormati, terluka parah, tetapi dia tetap hidup, mengeluhkan visi visual gaib dan merasa seperti terbakar. Saksi-saksi menggambarkan bau busuk kematian dan hembusan nafas yang sangat dingin ketika dia datang berkunjung. Desa itu tidak bisa lagi mentolerir kunjungan malam ini. Pada akhir Juli, mereka menggali kembali peti mati Canisius dan menghadapi roh yang berkeliaran. Kisah ini membawa kita ke Groton Grange di Inggris, di mana keluarga Fisher pernah tinggal. Pada awal ke-19, keluarga Fisher pindah dan properti itu kosong selama beberapa tahun. Ketika Grange akhirnya ditempati oleh keluarga Crandall-Wells, mereka jatuh cinta pada rumah barunya. Namun, kebahagiaan mereka berubah menjadi ketakutan ketika mereka menyaksikan cahaya aneh di halaman gereja.
Miss Cranswell melihat 2 titik cahaya yang akan segera mengungkapkan vampir. Vampir itu menyerangnya, meninggalkannya terluka parah. Saudara-saudaranya yang dikejutkan oleh teriakan mereka mencoba menangkis makhluk itu. Keluarga itu memutuskan untuk mengambil tindakan. Mereka menemukan adegan mengerikan di kripta gereja, dengan mayat-mayat yang berserakan dan peti mati yang tidak tersentuh. Mereka menemukan vampir yang diduga matanya dingin, tetapi dengan luka tembakan segar di kakinya. Mereka membakar peti mati dan isinya, mengakhiri teror itu. Tetapi, asal-usul makhluk aneh ini tetap menjadi misteri. Kisah terakhir membawa kita kepada Elizabeth Bathory, yang dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai wanita paling kejam dalam sejarah yang tercatat. Lahir pada tahun 1560, dia adalah anggota keluarga Bathory yang berpengaruh di Transylvania. Elizabeth dituduh menyiksa dan membunuh banyak gadis muda. Dikatakan bahwa dia minum darah gadis-gadis tersebut untuk menjaga kecantikannya. Otoritas akhirnya menyelidiki dan pada tahun 1610, Elizabeth ditempatkan dalam tahanan sendirian sampai kematiannya. Nah, itulah 5 kasus yang diduga sebagai vampir nyata, menggambarkan histeria dan ketakutan yang melanda Eropa pada abad ke-18 dan sekitarnya. Namun penting untuk diingat bahwa cerita-cerita ini hasil dari kepercayaan dan mitos dan tidak didasarkan pada fakta sejarah yang terverifikasi ya guys. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.